3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh cinta pada pandangan pertama bermula dari mata lalu turun ke hati. Dari jurusan Jamu Poltekkes Surakarta, ada aku Susi Cahyanti. Halo sahabat, perkenalkan saya Susi Cahyanti, Duta Jamu Aman dan Mbak Jamu 2021 dari jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta turut berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah tahunan nasional kedua yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia. Video edukasi ini berjudul Generasi Milenial Siap Menjawab Tantangan dan Peluang Biodiversitas Herbal bagi Kesehatan di Indonesia. Sebagai mahasiswa jamu, Susi akan mengajak sahabat untuk mengenal lebih dekat perihal esensi jamu yang seharusnya melekat di hati masyarakat Indonesia. Indonesia terkenal sebagai megacenter biodiversitas terbesar kedua di dunia. Terdapat lebih dari 30.000 spesies tanaman yang berpotensi menjadi bahan obat, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi generasi milenial untuk dapat memanfaatkan herbal bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, salah satunya dengan jamu. Tapi jamu itu kan kuno banget, udah nggak cocok buat generasi kita. Kalau sakit mending minum obat kimia aja. Hai, jangan sampai salah ya sahabat. Yuk kita mengenal jamu lebih dekat lagi. Jamu adalah warisan adiluhung bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Bahkan pada tahun 2008, jamu juga dicanangkan menjadi brand Indonesia. Dan tidak hanya sampai di situ, di tahun 2020, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan The Second Asian Agriculture and Food Forum juga berbagi kiat khusus agar tubuh tetap prima. Salah satunya adalah dengan meminum jamu. Bahkan, beliau pun juga mengaku seringkali menyajikan jamu bagi para tamu yang hadir baik di Istana Kepresidenan Jakarta maupun di Bogor. Tapi jamu itu pahit, terus belinya nunggu mbok gendong. Kalau nggak pergi ke pasar, pokoknya nggak enak, ribet dan udah nggak cocok deh untuk generasi milenial. Wah, saatnya kita update ilmu perjamuan lagi nih sahabat. Yuk ikut Mbak Jamu supaya kita bisa mendapatkan informasi tentang perjamuan yang sangat menarik. Kementerian Kesehatan Indonesia telah memberikan penjelasan terkait pemanfaatan jamu yang sangat beragam. Contohnya diinovasikan dalam bentuk minuman, snack, kosmetik, dan untuk pengobatan. Nah, artinya sebagai generasi milenial, kita bisa untuk berinovasi mengkreasikan jamu supaya cocok bagi generasi kita. Yuk, sekarang ikut aku menuju ke ruang inovasi produk kreatif karya mahasiswa jurusan Jamu Poltekkes Surakarta. Dan inilah inovasi produk kreatif dari Herbal Indonesia yang telah kami olah dalam bentuk sediaan jamu berupa pangan fungsional dan juga kosmetika untuk kecantikan. Di sini contohnya adalah mie herbal dari serbuk kayu manis, kemudian teh jelem herbal dari jahe merah dan juga cabai Jawa, ada juga teh hijau, kemudian mami rempah Dewi Sinta dari berbagai rimpang dan juga rempah pilihan, kemudian ada body scrub dari kencur, kemudian aromaterapi dari jahe dan juga serai, ada body scrub dari temulawak dan juga kunyit, kemudian juga ada inovasi gel tabir surya dari tongkol jagung. Wah, keren banget. Aku jadi ingin berinovasi. Tapi aku nggak tahu tanaman apa yang bisa dimanfaatkan. Eits, tenang, Susi bakal kasih tips menarik nih buat sahabat. Sebagai pemula, kita bisa mencoba resep legendaris warisan leluhur, yaitu kunyit asam. Jamu kunyit asam adalah salah satu jamu yang sampai sekarang masih eksis di kalangan milenial.
Karena biasanya perempuan pada saat masa haid seringkali mengeluhkan rasa nyeri atau dismenor sehingga disarankan untuk meminum jamu kunyit asam. Memangnya kenapa sih perempuan haid disarankan untuk minum jamu kunyit asam? Jadi gini ya sahabat, bahan utama dalam pembuatan kunyit asam adalah kunyit atau Curcuma domestica yang mengandung zat fitokimia utama yaitu kurkuminoid terdiri dari kurkumin, desmethoxycurcumin, dan bis-desmethoxycurcumin yang dapat bermanfaat sebagai antiinflamasi untuk meredakan rasa nyeri pada saat haid. Kemudian bahan herbal yang kedua adalah asam jawa atau Tamarindus indica yang mengandung zat fitokimia seperti flavonoid, tanin, alkaloid, antosianin, dan asam sitrat yang berperan sebagai antiinflamasi sekaligus analgesik dengan cara menurunkan produksi vasopresin sehingga dapat mengurangi rasa nyeri pada saat haid. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke dapur jamu Grill Sehat RC Artik untuk membuat jamu kunyit asam. Bahan yang dibutuhkan adalah asam jawa, kunyit, air, dan juga gula pasir. Kemudian alatnya kompor, panci, pengaduk, saringan, pisau, dan juga wadah. Sekarang mari kita buat. Yang pertama kita harus memanaskan air hingga mendidih. Kemudian kita masukkan asam jawa. Dan jangan lupa untuk melakukan pengadukan supaya asam jawanya tersebar. Dan kita tutup hingga mendidih kembali. Selanjutnya kita tambahkan dengan kunyit. Kemudian kita aduk hingga merata. Lalu kita lakukan penutupan kembali dan kita tunggu selama 15 menit hingga mendidih. Nah, sekarang saatnya kita mengangkat dan melakukan penyaringan. Kemudian kita tambahkan gula dan kita aduk hingga tercampur dengan merata. Dan sekarang saatnya penyajian jamu kunyit asam. Wah, penampilannya sangat cantik dan menarik sekali ya sahabat. Sembari menikmati jamu kunyit asam bersama keluarga tercinta di rumah, Susi juga bakalan kasih tahu manfaat lain dari jamu kunyit asam. Ternyata, jamu kunyit asam juga kaya antioksidan yang dapat membantu memancarkan aura kecantikan alami sekaligus juga berperan sebagai imunostimulan untuk menjaga sistem imunitas tubuh. Sehingga, jamu kunyit asam sangat berpotensi baik terhadap kesehatan dan bisa dikonsumsi oleh pria ataupun wanita. Tapi kalau nggak sempat buat sendiri, boleh nggak sih beli yang di pasaran? Soalnya kemarin aku lihat ada rahasia dari Badan POM. Jadi gini sahabat, Badan POM merahasia produk herbal yang tidak memenuhi standar persyaratan, seperti melakukan pelanggaran berupa penambahan BKO atau bahan kimia obat seperti paracetamol, metformin, dan dexamethasone. Karena hal ini akan menyebabkan efek samping seperti kerusakan jantung, kerusakan hati, sakit punggung, bahkan kematian. Yuk belajar bareng Susi tips memilih obat herbal yang tepat dan aman sesuai anjuran Badan POM dengan checklist. Kemasan pastikan dalam kondisi baik. L label, baca informasi pada labelnya. Izin edar, ada izin edar Badan POM-nya. K kedaluarsa, tidak melewati kedaluarsa. Kesimpulan dan saran. Setelah belajar banyak hal tentang herbal Indonesia, sekarang saatnya kita aktif berperan dengan mencintai, menginovasikan, dan membudayakan kembali pemanfaatan herbal, mulai dari diri sendiri, keluarga, sahabat, dan masyarakat, sehingga kita sebagai generasi milenial siap menjawab tantangan dan peluang herbal bagi kesehatan di Indonesia. Sekian video edukasi dari Susi, semoga bermanfaat. Jangan lupakan jamu, karena jamu bisa dikreasikan, menyehatkan, dan kekinian. Jadikan jamu tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain. Ayo melestarikan jamu, karena jamu brand Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.